Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Rashid Maina dengan NIM 0519915221. Mata kuliah Filsafat Ilmu, kode kelas 169, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Topik ini penting karena perkembangan teknologi telah mengubah cara belajar dan mengajar. Namun, di tengah perubahan tersebut, pendidikan tetap membutuhkan nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman agar tujuan pendidikan tidak hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas, tetapi juga berkarakter. Salah satunya adalah salah satu tokoh pendidikan Indonesia yang memberikan dasar pendidikan tersebut adalah Ki Hajar Dewantara. Pada slide ini kita akan membahas tentang makna pilar dalam pendidikan. Sebelum membahas pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pilar pendidikan. Secara umum, pilar berarti tiang penyangga atau fondasi yang menopang suatu bangunan. Dalam konteks pendidikan, pilar merupakan dasar atau pedoman yang menjadi penopang seluruh proses pendidikan. Pilar pendidikan sangatlah penting karena menjadi arah dalam membentuk karakter peserta didik. Pendidikan tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, sikap, keterampilan, dan juga nilai-nilai moral. Di era digital saat ini, teknologi berkembang dengan sangat cepat. Peserta didik dapat mengakses berbagai informasi hanya melalui internet. Oleh karena itu, pendidikan memerlukan pilar yang kuat agar peserta didik mampu memanfaatkan teknologi secara positif dan tidak kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya adalah prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merumuskan 3 prinsip utama pendidikan yang hingga saat ini masih menjadi dasar pendidikan nasional. Prinsip pertama yakni Ingarso Sung Tulodo, yang mana ini berarti di depan memberikan teladan. Guru harus menjadi contoh yang baik dalam bersikap, berperilaku, disiplin, dan moral sehingga peserta didik memiliki panutan yang positif. Prinsip kedua yakni Ing Madya Mangun Karso, yang mana artinya adalah di tengah membangun semangat. Dalam posisi ini, guru hadir bersama peserta didik untuk memberikan motivasi, bimbingan, dan juga menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Selanjutnya, prinsip yang terakhir adalah Tutwuri Handayani, yang berarti di belakang memberikan dorongan. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkembang secara mandiri, tetapi tetap memberikan arahan dan juga dukungan ketika dibutuhkan. 3 prinsip ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada transfer ilmu, tetapi juga pada pengembangan potensi manusia secara menyeluruh. Selanjutnya adalah relevansi pilar pendidikan di era digital. Prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara tetap relevan dalam era digital. Pada prinsip Ingarsa Sung Tulodo, guru memberikan contoh. Guru harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi. Misalnya, guru menunjukkan cara menggunakan internet secara bertanggung jawab, menghargai hak cipta, dan juga menjaga etika dalam berkomunikasi di media sosial. Pada prinsip yang kedua yakni Ing Madya Mangun Karso, guru berperan sebagai fasilitator yang membangun semangat belajar melalui berbagai platform digital. Guru dapat memanfaatkan aplikasi pembelajaran ataupun video edukatif maupun diskusi daring agar pembelajaran lebih menarik dan juga interaktif. Sedangkan pada prinsip Tutwuri Handayani, peserta didik diberi kesempatan untuk belajar secara mandiri melalui berbagai sumber belajar digital. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, tetapi menjadi pembimbing yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan juga kreatif. Contoh penerapan prinsip ini dapat dilihat pada penggunaan Google Classroom ataupun Zoom Meeting maupun berbagai platform pembelajaran online lainnya. Selanjutnya adalah tantangan penerapan di era digital. Meskipun teknologi memberikan banyak manfaat, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam dunia pendidikan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi digital. Tidak semua peserta didik mampu memilih informasi yang benar dan dapat dipercaya. Selain itu, penyebaran hoax ataupun berita palsu menjadi masalah yang cukup serius.
Banyak informasi yang beredar di internet tanpa sumber yang jelas. Tantangan lainnya adalah berkurangnya interaksi sosial secara langsung akibat terlalu banyak beraktivitas di dunia digital. Hal ini dapat mempengaruhi perkembangan serta karakter dan kemampuan komunikasi peserta didik. Di beberapa daerah masih terdapat kesenjangan akses internet dan teknologi yang menyebabkan belum semua peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang sama. Karena itu, para guru dan keluarga tetap sangat-sangat penting untuk mendampingi peserta didik dalam menggunakan teknologi secara bijak. Selanjutnya adalah refleksi dan solusi. Bagaimana Pilar Ki Hajar Dewantara menjawab persoalan pendidikan saat ini? Menurut saya, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini. Prinsip-prinsip tersebut mengajarkan bahwa teknologi harus digunakan sebagai sarana untuk mendukung proses pendidikan, bukan menggantikan nilai-nilai pendidikan itu sendiri. Melalui keteladanan guru, motivasi yang diberikan selama proses belajar, serta dukungan terhadap kemandirian peserta didik, pendidikan dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga memiliki karakter yang kuat. Dengan demikian, pendidikan mampu menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, kreatif, bertanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Nah, sebagai kesimpulan, pilar pendidikan merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Prinsip Ingkarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara tetap relevan dalam menghadapi perkembangan era digital. Teknologi memang membawa banyak perubahan, tetapi nilai-nilai pendidikan tetap harus menjadi pedoman yang utama dalam membentuk generasi bangsa yang berkualitas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.